Siapa yang menghidupkan sunnahku, itu berarti orang yang cinta dengan aku, kata Nabi. Siapa yang cinta dengan aku, maka dia bersama aku di dalam syurga. Gampang bapak nak masuk syurga, gampang. Hei, masuk neraka yang salah. Masuk neraka yang mahal. Berzina, main betina nakal, main dakocan, main hostess, maya. Buka itu daftar pelacur di internet, daftar harga pelacur di Indonesia. Buka. Ada yang ratusan juta, ada puluhan juta, ada yang jutaan, ada yang ratusan, ada yang duit kok 1000. Alah kamu enggaknya biji daripada kati tarian jadilah nah. Ya Allah. Tapi maya. Diskotik 300.000, 1 juta masuk diskotik. Lampu ini nah tadi nah main di diskotik tuh lampunya bukan di pojok, di pinggir. Oh, maya. Banci-banci yang galak berjalan-jalan beraya situ. Uji kita lanang sama lanang, megang dadanya mecet nyit. Apa hukumnya? Tidak haram, tetek lanang. Dia banci, banci lanang tino. Numpang mecet nyit, tidak apa-apa. Maya, jangan tahu-tahu. Kalau sepatu ngantak kaki kita, hai kan ini mecet memang yang tidak nah. Hah? Maya, jangan keladasan. Maksiat, berzina, maksiat di rumah tu. Maya tidak boleh pahala malam ni pula. Hah? Pergi main judi, makin duit. Nak jadi pejabat, nyogok, makin duit. Masuk neraka mayang masuk syurga tidak mayang. Hadir maulud dicatat pahala, salaman boleh pahala, berjabat tangan, ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim yang ketemu mereka bersalaman kecuali Allah ampunkan dosa mereka sampai mereka berpisah. Pahala malam ni bapak, berapa ribu kita dapat pahala bersalaman. Man safahani dakhalal jannah. Siapa yang bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman, yang bersalaman dengan aku, maka orang itu masuk ke dalam syurga. Bersalaman dengan wong yang pernah bersalaman, yang bersalaman dengan Nabi Muhammad, maka wong yang bersalaman itu masuk syurga. Man ra'a man ra'ani dakhalal jannah. Siapa yang memandang wajahku dan memandang wajah orang yang memandang wajahku, orang yang memandang wajah orang yang memandang wajahku, dia masuk syurga. Tidak mayal. Kita datang dari rumah hadir majelis, 1 tapak kaki kita dihitung ibadat 1 tahun. Kita datang ke majelis dapat banyu minum, ada rezeki dapat makanan. Alhamdulillah. Kita datang maulud bapak bukan ngarep makanan, benar? Ngarep itu kalau misalnya ada makanan kita tidak dapat, jangan diam tanya ngapa belum dapat. Ya mungkin panitia lupa ya. Nyumbang 10.000 ngembek snack 3 ekor.
Anak 4 diajak galau, si kau sewang. Itu bukan nyumbang, tak buat ke? Di mana bapak ruginya? Tidak ada. Nyontoh Nabi Muhammad tidak rugi. Tapi ngapa wong banyak nandak nyontoh Nabi Muhammad? Kehidupan Nabi Muhammad bapak bukan main. Aturan-aturan Islam mulia diatur semaksimal mungkin. Kehidupan Nabi dalam rumah tangga penuh dengan kesederhanaan. Bu, Tino, Nina, ibu-ibu Nina ya. Nah, cantik-cantik ini, termasuk yang jahat. Juga yang jahat kecil hati tidak disebut. Di kamu ngawas yang cantik be aku. Hidup ini Bapak Ibu, kalau nurut cara Nabi, hidup ini yang penting mengikuti kebutuhan. Kalau hidup mengikuti kebutuhan pasti cukup. Tapi kalau hidup mengikuti keinginan tidak akan pernah cukup, siapapun juga. Wong-wong yang nak jadi pejabat, modalnya Pak banyak, miliaran. Man kita buntu nih, nyekel duit miliaran, ngasonya jadilah. Ini dah miliaran nah dibagi be. Sampai habis ke duit 30 miliar, ada yang sampai 150 miliar untuk mendapatkan satu jabatan. Padahal kalau nak jadi orang baik tidak harus jadi pejabat. Cukup dengan duit itu untuk berbuat kebaikan. Tapi mungkin mereka kepengen menjadi pejabat untuk membenahi negara kita yang sudah mungkin ya ekok babok begini. Bu, hidup ini mengikuti kebutuhan, maka itu hidup ini jadi nikmat. Tapi kalau hidup banyak kendak, itulah yang jadi susahnya. Contoh, ini kita nak minum. Ini ada banyu putih. Kalau menurut kebutuhan, posisi haus, minta minum, dinjau orang minum banyu putih, cukup belum? Cukup belum? Selesai kan? Selesai tak? Tapi kalau ku BCI gaji, dia ada teh aja. Yang itu bikin beban. Yang itu bikin beban. Sudah dinjau teh, mesek pula. Jika ada batu es sih. Batu es nak nyari kulkas, terpaksa nyari duit nak beli kulkas. Itulah yang bikin manusia tidak pernah cukup. Galak jadi ribut dalam suami istri. Kadang bininya ribut, ngoceh terus. Lakinya sabar. Bu, laki sabar itu bukan tidak ngelawan. Mikir. Kalau dibalik ke nyo, kita kenapa yang kerok. Nak bini lagi buntu. Ribut, tapi lanang nih bu, ada batas. Jadi pernah ada kejadian, mengkalilah keliwat sabar lakinya berpuluh-puluh tahun. Ribut terus bini, tak pernah tak baik. Ribut lagi, sekali hari dan tak tahan lagi. Bininya ribut, diangkatnya bini. Pasoknya juga sumur. Bagi rumah ada sumur. Celantung. Ya dasarnya ngoceh terus. Lagi kau sumur masih ngoceh. Lantak kau. Ngoceh lah bawah sana. Beneran sumur tu banyak lagi. Ngoceh, talak kayaknya. Tamu-lamu hilang pak suaranya. Nah mati cahaya. Kebuang ini. Itulah jahat-jahat bini kan masih dilogoi. Nah hilangnya. Nah kati kan suara. Juara. Kerok pajak tua. Nyari tali. Jolo kayaknya juga sumur. Oh. Sorong. Dicekelnya. Nah, hidup alhamdulillah. Ya Allah.
Allah, alhamdulillah doa kepan diangkatnya bini. Allah. Kapan timbul esak tinggi bu, pak esak tinggi berapa? Esak tinggi. Hai, siapa kan? Aku jin penunggu sumur. Uji yang keluar tadi. Nah, ngapa bukan bini aku? Ngapa kau metu? Aku ratusan tahun nunggu sumur ini. Kan umur jin lebih tua dari kita. Aku lebih lama dalam sumur. Yo ngapa bukan bini aku metu? Aku tak tahan bini kau ngoceh bawahannya. Jin lagi ngam. Jin lagi ngam. Jadi kalau cak bini repot pasok lagi ke sumur, bening mana? Hah? Bukannya laki itu tidak ngelawan, nanda ribut. Ibu tu pula, bu, jangan keliwat. Kalau memang laki ada apa salahnya? Kan uang nanyo sama Rasulullah, boleh tak ngambil duit laki? Boleh. Boleh. Kalau memang lakinya belit, bakhil, boleh. Cuman kata Nabi untuk kepentingan kebutuhan rumah boleh dimbek. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, dia ngembek duit suami, lebih jahat daripada 70 mencuri dalam Islam. Rumah tangga Nabi tenang makmur dengan mengikuti kebutuhan hidup. Karena hidup di dunia ini tidak ada yang tidak dipenuhi oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada barang yang melata di dunia ini kecuali Allah menanggung rezekinya. Hidup di dunia ini Bapak sama dengan tamu datang di rumah kita. Kita sedekah, tamu datang, kita tahu jumlah tamu berapa, kita tanggung jawab. Allah juga tahu berapa jumlah lanang, berapa jumlah betina, berapa yang makan, berapa yang hidup, berapa yang sakit, berapa kebutuhan hewan. Allah tahu. Karena Allah tuan rumah, kita sebagai tamu ikuti kebutuhan hidup, jangan mengikuti keinginan. Semua kita sudah diatur rezeki oleh Allah, cuman beda nasib. Beda nasib. Contoh, kita pergi kondangan, makan prasmanan, Perancis, makan embek piring, embek sendok, embek nasi, embek ayam, embek daging, embek gado-gado. Ujungnya ada sop. Kawan ngembek sop no jalan, daging nasi embek sop. Giliran kita kapan tercedok, sekali nyedok kentang timbul, nyedok pula wortel, singok carak cerok habis isi. Jadi kawan buri maju mang, berat ini nih, nunggu mamang, nyari apa? Dagingnya habis, sudah maju lah. Begitu kita maju, panitia nambah isinya. Pak, Bu, pertanyaannya, sop dapat daging rasanya? Tetap sop. Sop dapat kentang rasanya? Sop dapat wortel rasanya? Itulah nikmat Allah. Tidak ada yang tidak dapat nikmat. Semuanya dapat, tapi bedanya nasib. Presiden makan kita, cuman kita beli dia dinyo. Kanon negara nyamin pejabat. DPR ada tunjangan, lemak pejabat nih, ditunjangkan loh. Tunjang luan, tunjang buri, tunjang pucuk, tunjang bawah. Kita tunjangan lama ni lah. Tunjangan tengah patah pula. Nah, pejabat lemak, mobil linjuk, sepatu linjuk, di malaikat ladas Lagi kau turun saro kau lah kau. Nah, semua kita dapat nikmat, tapi yang membedakan kita nasib. Rasulullah kurang apa Bapak? Raja mana yang tak kenal kepada Rasulullah? Sampai Rasulullah diperhatikan oleh sahabat. Perut Nabi ni, kalau Nabi rokok, klotak, bunyi. So duduk, klotak. Sujud, klotak, berbunyi. Tak, klotak. Tak ada Bapak, tak kata sahabat yang berani nanya, bunyi apa perut Nabi tu?
Yang nanya cuman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Rasul, bunyi apa perut tu? Letak, letok, letak, letok. Dijengokkan oleh Nabi. Ternyata ya Allah Bapak Ibu, batu tergantung. Kenapa ya Rasulullah? Ya Umar, aku nahan lapar. Aku menahan lapar ya Umar. Sayyidina Umar Bapak mendengar itu nangis. Ya Rasulullah, ngapa tidak ngelapor dengan aku? Ngapa tidak ngelapor dengan kami kalau engkau tidak makan? Ya Umar, aku tidak mau dikatakan selalu minta dengan umatku. Biarlah aku menahan lapar di dunia ini. Yang penting umatku kenyang. Itu baru namanya pemimpin. Siang tadi lah aku omongkan Pak di kompleks sana. Apa dia? Nah, iya. Tahu nyebutnya. Ini nah. Ini kan kampung namanya Sagon Golub. Hah? Oh Sagolo. Sangka Sagon Golung. Sagon Golung itu dari sagu. Sagu diperes, nah ditaruh pucuk kuali, juk tenten, Sagon Golung. Kapan makannya beber putih kan lu, tahan sagu. Tadi nyok tahu Nabi itu seorang pemimpin punya prinsip, umatku senang dulu baru aku. Pemimpin harus begitu. Tidak boleh. Harus kita, rakyat senang dokin baru pimpinannya. Maka itu nak hati-hati. LT, jadi LT. Warga dulu disenangkan. Karena LT itu sebenarnya Bapak pejabat yang paling kesian. LT itu singkatan, repot terus. Iya LT. Bola nak tidur dengan bini ya, ngetok lawang, ngotor hilang. LT, ya wah Tuhan bola anak mejem. Apa? Ngotor pak hilang pak. Jadi tolong pak lapor ke polisi. Besok ya mak kaget. Berangkat pulau. Baru nak tidur. PT, apa? Anak aku bala lah berangkat pulau. Ya, jibini nyogong terus kak, mak mana ini? Kapan boleh anaknya nyogong terus main? Itulah itu, repot terus. Ya. Pejabat Bapak, yang itu yang bagus. Pecahnya tidak lemah, tapi itulah yang diharapkan oleh agama. Sekarang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, ngapo sangkan wong itu cak berat nian nyuntuh Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Pada diri Nabi Muhammad itu ada suri tauladan. Suri tauladan itu Bapak, maksud suri tauladan itu keseluruhan. Ingat Nabi pedagang, mak mana cara pedagang. Nabi pemimpin, macam mana seorang pemimpin. Nabi politikus, macam mana politik Nabi. Pokoknya nyontoh Nabi itu segala aspek kehidupan ada pada diri Nabi Muhammad. Tapi ngapo Bapak wong pecah berat nyontoh Nabi Muhammad? Sebabnya karena mereka tidak punya 3 sifat. Kalau seseorang itu memiliki 3 sifat ini, maka dia pasti galak nyontoh Nabi Muhammad. Kalau 3 ikut sifat ini dak katik pada diri dia, malek nian Bapak. Dak galak nian dia nyontoh Nabi. Galak lah dia nyontoh wong barat. Buat apa nyontoh wong barat? Yang dicontoh tu Nabi Muhammad. Sebab yang digawi ke Nabi Muhammad Allah ridha. Yang digawi ke Nabi Muhammad kita ikuti, itu salah satu penyebab kita masuk ke dalam syurganya Allah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
Yang bisa mencontoh Nabi Muhammad bagi orang yang mengharap ridha Allah, bagi mereka yang menginginkan selamat di negeri akhirat, bagi mereka yang banyak ingat kepada Allah. Bapak ngapu macam ini, aku ni berpakaian macam ini Ustaz, nyuntuh Nabi Muhammad supaya Allah senang dengan aku. Oh, supaya aku di akhirat kaget dapat ridho Allah. Nah, pakai kopca putih. Kopca putih ni sunat Bapak. Tak nunggu pergi haji. Tidak. Orang pergi haji itu bukan untuk dapatkan kopca putih. Pergi haji itu Bapak, aku tak galak naik haji. Aku marahi orang ngomong, Pak Ustaz insyaAllah aku tahun ni naik haji. Aku marahi. Haji itu pergi Pak, menunaikan haji, bukan naik haji. Kalau naik haji rasa ke Mekah, Batam banyak haji naik ibarat. Numpang naik dengan dia tak? Iyo. Kopca putih itu sunat hukumnya, karena Nabi berkopca putih. Nabi pakai sorban Bapak, kadang pakai kopiah putih, kadang Nabi tak pakai kopca. Tapi Nabi tak pernah pakai warna hitam. Peci warna hitam ini topi nasional. Banyak botol di pinggir jalan itu. Islam bukan pakai peci. Assalamualaikum pula, nah bingung. Itu pejabat-pejabat yang bukan Islam pakai peci kalau Pak. Jadi jangan terbudi dengan peci itu. Keset juga peci itu Bapak ada nombor Singapura. Cuman kalau kopca putih ni sudah pergi haji tenang makainya. Kalau belum pergi haji makai kopca putih agak tak tenang. Itu namanya haji ma'lum. Makai kopca pergi belum, nah. Tak ada berdosoi tak. Cuman wong kopca putih ni wongnya surah Pak. Wongnya tidak pelit. Wong kopca putih. Wong kopca hitam ni pelit. Mana pernah nyuci? Tanyalah. Wong kopca hitam mana pernah nyuci? Dari mulai dia kahwin sampai punya cucu tak pernah dicuci kopca hitam. Ya? Nah, sunat. Ngapa? Ini ibu-ibu nih. Bu. Ibu ngapa pakai jilbab? Yolah Ustaz, ini kan perintah agama. Wanita harus nutup aurat. Ibu kalau jengok badan ibu nih ukuran M baju. Ngapa XL nih? Memang wong Islam betinonya harus pakai baju ngobong-ngobong. Tidak boleh yang ketat-ketat, itu haram hukumnya. Kaget Allah marah, diazab oleh Allah. Nah, jadi wong yang maki-maki itu wong ingat sama Allah kalau. Dan ibu juga untuk apa Bu? Ibu ambok-ambok ke dengan lanang lain. Bapak juga, kita lanang nih Bapak, berat beban. Kita bangga punya bini cantik. Sebenarnya kalau kita punya bini cantik, wong lain melok menikmati juga. Kita jahat jadi tak bergau. Kita jahat tak bergau. Ngomong, memang sopir yuk, hai. Sopir apa laki ku itu? Ya Allah, Rabbi. Mak langit dengan bumi. Nah, kau. Bini kita cantik, wong melok ngawas. Tak tenang juga itu. Nah, yang tenang tuh wong punya bini jahat. Tenang. Karena bininya tidak diawasi, wong dia pegel ngawasnya. Cantik dan jahat betino itu tergantung di lampu. Kalau lampu hidup kejingoan bagusnya. Lampu mati gelap, hilang. Ibu ngapo? Ibu cantik, ibu montok, ibu bahenol, ibu mulus, bukan untuk lanang lain. Cantik ibu bukan untuk dipertontonkan untuk laki-laki lain. Ayu mamra'atin kharajat min baiti zawjiha, tidaklah wanita keluar dari rumah suaminya muta'attirun, berpakaian yang mencorok, berpakaian minyak wangi, berdandan yang bagus-bagus, mengakibatkan pandangan laki-laki kepada dia. Apa kata Nabi? Setiap mata memandang dia sama dengan satu kali berzina. Seorang laki-laki
Seorang suami yang bangga punya istri cantik sehingga dia berharap supaya orang lain memuji dia punya bini cantik, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Suaminya Allah siapkan satu kursi di jiwa neraka. Keladasan lah. Jadi ibu, ini ibu dengar kamu tuh. Cantiknya wanita itu ukurannya suami. Ibu tidak perlu minta nilai dengan lanang lain. Yang penting suami ibu menilai ibu. Itulah ukuran cantiknya betina. Kita juga bapak nyingok betina cantik, nafsu, syahwat, dak katik guna juga. Kita lanang nyingok betina cantik, bersyahwat, dak ajak ngapo-ngapo. Sama mak iwak tempalo juga gelok. Mana baca belakang ngetai mana gini. Ngagai kacau gini. Nah, kalau bini kita pecak sel, pacak di tepak. Iyo, pacak di gabung. Halal. Ini gelengan berpacaran pecak nafsu ni ya. Gelengan sudah kawin terkapal-kapal barang itu. Kapan marah kak? Kakak-kakak buntu ni jauh. Iya. Waktu bercewek anjak pakem ni kan. Kalau lepas kancing tu siko. Maka ibu pacak-pacak nyenang ke laki. Rambut tu bersuri. Baju tak pula nak berhenti tiap hari ibu. Yang penting bersih. Walaupun daster siko itulah. Iya pakai malam cuci pagi, siang jemurkan, ke sore pakai pula. Nah apa-apa asal tidak bau. Ini seminggu tak cuci, nyamuk lagi nyawa. Laki marah meluk cucuk neti. Laki yang meluk tu iya. Apa siok berdarah? Uji laki apa dia ni? Apa nyok sambungan kutang? Astaghfirullahalazim. Nak jadi apalah bici itu? Marah laki dek kati agut dan kamu ni dek. Cucuk neti jiji ku ni. Ayo genti apa? Marah. Enyes pula nak wadah apa nak isi yo. Iya. Astagfirullah. Masih hidup tak mamang itu? Ha? La haula wala quwata illa billah. Oh, boleh pahala bu. Hei, nyekel tangan bini nah. Bini nyekel tangan laki, laki nyekel tangan bini, melepaskan satu dosa. Ini baru nyekel. Nah, ini cara tua ni, cekelan. Tak cakap apa-apa lagi, jadilah seremet anak. Boleh pahala. Lah barang tua. Kapan malam-malam ngereki bini ya. Wong tua ni tak ajak tidur kalau kata pikson. Nah, itulah kalau lagi cewekan mambu minyak wangi, kalau punya anak mambu koyo, kalau lah punya cucung mambu pikson. Saling kosok dengan yai, puji nyai. Ya Allah yai tulang galau. Yai tak tua. Yai pula ngosok nyai. Sekosok ah. Pantai kosok ya awak nyai lah lembut galau. Boleh pahala, jangan tahu-tahu. Nah, jadi kalau laki mati gancang lah. Ya, jadi pahala. Boleh pahala. Mencium istri, mencium suami, 10 menjatuhkan dosa, 10 diangkat martabat, 10 kebaikan dia dapat. Berjatuhan dosanya 10. Nyium nikmat ini dalam kitab Qurratul Uyun. Dia meluk 20 kebaikan dapat 20 derajat dan diampunkan 20 dosa. Meluk bukan main-main. Maka itu mahab mesti pacak nyago badan. Melakukan hubungan suami istri lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu ada keterangannya dalam kitab Qurratul Uyun. Ada yang ngomong dalam ceramah, Pak, wong nanya dengan saya,
bahwa katanya sekali melakukan hubungan suami istri sama dengan membunuh 1000 orang Yahudi. Aku sampai malam ni belum ketemu keterangannya. Tak boleh basing-basing ngomong. Jadi ibu itu benar apa Ustaz? Nah, belum terbaca je keterangan itu. Belum terbaca membunuh Yahudi. Jadi ibu-ibu tu jama dengan ustaz jama itu balik ngomong dengan lelaki, kak rupanya kak sekali berhubungan tu sama dengan bunuh 1000 Yahudi. Ai, uji lelaki. Alah banyaknya deh. Iya. Pahala. Masya Allah. Alhamdulillah. Mesej lelaki nak bunuh aku. Nah. Kau. Ujungnya bunuh. Sudah, bini jadi. Akhirnya terbunuhlah 1000 Yahudi. Karena boleh pahala tadi malam ni 2000. Kapan 2000 nak ketiga kali? Lakinya ngomong, kalau main ni aku terbunuh. Ya Allah, jam berapa hari ni? Nah, nanya jam, karena berhenti. Coba, apa nak susah? Tak susah. Kenapa ibu nutup aurat? Karena takut sama azab ibu. Halo. Seorang wanita sengaja membuka auratnya, 1 lembar rambutnya sengaja keluar, dia tahu 500 tahun dia bakal kena nunggu masuk surga. Ibu itu tidak ada punya dosa sehingga dia tidak masuk azab neraka, tapi karena rambutnya keluar sikok sengaja 500 tahun dia nunggu antrian masuk syurga. Hati-hati. Nabi sekali hari ibu menangis. Nangis ni ya. Oh, segan-segan. Uji Siti Aisyah, uji Siti Fatimah. Ngapa abah nangis? Abah ingat waktu masuk jiwa neraka nak malam Isra Mi'raj. Ingat betina tergantung nak, digantung dengan rambutnya. Sudah tu digantung dengan buah dadonya. Dosa apa bah wong betina itu? Sangkan digantung itu. Itulah umatku seorang wanita yang keluar rumah tidak nutup aurat. Betina jilbab tu nak. Tergantung okay? Kamu malam ni biar jilbab. Dosa. Nah, yang digantung buah dadanya siapa? Itu wanita yang menyusui anak tetangga tanpa izin suaminya. Haram, tidak boleh. Tidak boleh, haram hukumnya. Walaupun anak dia nangis, tetap tidak boleh disusui. Haram hukumnya. Ya, anak tetangga, tambah lagi laki tetangga. Sebenarnya ibu, bapak kita ni memang mesti terima kasih sama Nabi Muhammad. Jadi banyak nian yang sudah diunjuk tahu oleh Nabi dan hal-hal untuk supaya kita jauh dari azab neraka. Tapi ngapa wong tak baca nyuntuh Nabi Muhammad? Karena dia tidak punya 3 sifat ini. Dia tidak bakal nak ngarep ridha Allah, dia tidak ada kepengen selamat di akhirat, dan dia tidak banyak ingat kepada Allah. Kalau dia mikir hidup ini bakal mati, tidak akan dia maksiat. Hidup ini pasti mati bapak. Tak lemak pula tidak mati-mati. Wong mati kalau dia dewean di Batam. Manalah wong habis kalau di malaikat tinggal kau. Fikirlah, rambut panjang, kuku panjang, gigi api lepas kalau. Masih berdoa, ya Allah ya Tuhanku, panjang kalau umur. Bingung juga, tak panjang-panjang umur tu nak apa? Umur panjang tu kalau ibadat. Umur yang ada lagi solat tidak. Solat tidak dilakukan, puasa tidak digawikan, minta umur panjang. Ganti guna. Hidup manusia kalau tidak ibadat, bahagialah binatang dari kita. Percaya tak? Iya je. Kambing tu bergegor pak, kulitnya buat terbangan. Tu yang ibu-ibu nabu tadi. Ya Rabbi barik, kincing-kincing ya Rabbi barik, wa'tani
Kita bangan bimpang abang bimpang bimpang abang bimpang ya Nabi salam alaika bimpang abang bimpang kulit kambing dagingnya buat sate tulangnya buat sop buntutnya buat sop buat soto kepalanya buat kari, lidahnya, jeroannya buat sate padang, kakinya buat kikil, tainya buat popo. Kambing, katik buangan. Kita, kulit kita buat apa? Daging kita buat apa? Katik manfaat pak kalau bukan amal. Ngapa kita nandak nyuntuh Nabi Muhammad? Emang kita sudah mulia? Semulia apa kita dengan Nabi Muhammad? Sehebat apa kita dengan Nabi Muhammad? Hati-hati Bapak, hidup pasti bakal mati. Tidak mungkin tidak bakal mati. Semua kita akan binasa dan mati. Kapan sudah mati? Semua selesai. Harta tinggal, bedeng tinggal, rumah tinggal, siwan tinggal, mobil tinggal, jabatan tinggal. Bahkan istri cantik pun bagi bini jahat. Lagi hidup tinggal terus. Tengoklah kondang hendak diajak. Tanya mang cik mana bicik rusak pandangan baik dia tenang. Mamba lagi mati. Kalau kata amal, amalan yang paling hebat adalah amal mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.